Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, suku, dan bahasa. Keberagaman bukan perbedaan yang memecah, tapi ini adalah kekayaan yang memperkuat. Kali ini saya Anggita Putri bersama dengan teman-teman saya akan memperlihatkan bagaimana keberagaman Indonesia yang membuat kami bangga menjadi bagian dari negara ini. Dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 1.300 bangsa hidup bersama. Kita mulai dari suku yang ada di ujung barat, ada suku Aceh dengan keberagamannya, kemudian ada suku Minangkabau yang juga memiliki ciri khas tersendiri. Di Pulau Jawa ada suku Jawa dan Sunda, di mana mereka memiliki kekayaan budayanya lewat tari tradisional, pakaian, dan upacara adat. Kemudian ada Kalimantan yang punya suku Dayak, di Sulawesi ada suku Bugis dan Toraja. Dan tidak lupa di ujung timur ada Papua, di dalamnya ada suku Asmat dan Dani yang tak kalah hebatnya. Mari kita lihat lebih dalam dari masing-masing suku ini, dimulai dari tradisional, bahasa, tari tradisional yang akan dibahas oleh Kak Afrianti Pratiwi. Halo Kak! Halo Gita, terima kasih. Nah, kali ini saya Afrianti Eka Pratiwi akan membahas tentang tarian Nusantara di Indonesia. Temen tahu nggak sih? Tarian Nusantara bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah warisan, ia adalah identitas, ia adalah bahasa yang digunakan leluhur kita untuk bercerita, berdoa, bersyukur, bahkan berjuang. Mulai dari tari saman di Aceh yang mengajarkan kita arti kerjasama, tari piring di Sumatera Barat yang menggambarkan kelincahan dan rasa syukur, tari jaipong dari Jawa Barat yang energik dan populer, juga tari gambyong dari Jawa Tengah yang menggambarkan kelembutan dan ketangguhan seorang wanita. Ada juga tari pakarena dari Sulawesi Selatan yang menggunakan kipas dan menggambarkan kelembutan dan kesopanan. Tari mandau yang menggambarkan semangat perang dan keberanian. Serta tari sajojo yang mulai populer di Indonesia dan menggambarkan pergaulan antar suku di Papua. Kalau tarian adalah ekspresi jiwa, maka pakaian adat adalah wajah budaya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan mengenal lebih dekat keindahan dan makna di balik ragam pakaian adat Indonesia bersama teman saya, Rina Ampiani. Hai Kak Rina! Melanjutkan pemaparan teman saya tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tapi juga kaya akan budaya dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 38 pakaian adat, di mana satu pakaian adat untuk setiap provinsi. Setiap daerah memiliki ciri khas, filosofi, dan corak masing-masing. Baju bodo berasal dari tanah Sulawesi yang melambangkan keanggunan dan kelembutan wanita Bugis. Batik dan kebaya yang berasal dari tanah Jawa yang merupakan simbol keanggunan dan warisan leluhur. Pakaian adat Dayak dari Kalimantan yang memiliki banyak warna dan kaya akan nilai spiritual. Dan masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Indonesia, pakaian adat yang berasal dari Nusa Tenggara, Papua, Sumatera, Bali, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke keberagaman makanan Indonesia bersama saya Nunung. Kekayaan budaya, sejarah, dan geografis dari setiap daerah di Nusantara juga tercermin dari keberagaman makanan Indonesia loh. Dengan banyaknya pulau dan suku bangsa di Indonesia memiliki warisan kuliner yang sangat beragam. Bahkan tercatat ada lebih dari 5.300 makanan asli Indonesia. Keberagaman ini tercermin dari perbedaan daerah yang memiliki makanan khasnya sendiri. Contohnya ada rendang dari Padang, ada gudeg dari Jogja, dan ada olahan ikan seperti ikan asap dari Kalimantan. Etnis dan agama pun mempengaruhi keberagaman makanan Indonesia ini loh. Contohnya, makanan lokal yang mengadaptasi dari etnis Tionghoa, yaitu coripan dan singkawang, dan aneka ragam kari yang diadaptasi dari etnis India. Selain itu, nilai budaya dan sosial pun berpengaruh terhadap keberagaman makanan Indonesia. Makanan-makanan ini sering hadir dalam acara adat, upacara, dan perayaan. Contohnya, tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan limutan sebagai simbol kebersamaan. Jadi, makanan Indonesia tidak hanya sekedar makanan,
tetapi juga merupakan bagian dari budaya dan identitas bangsa yang perlu dilestarikan. Dengan keberagaman makanan Indonesia yang ada, kita tetap satu rasa. Perjalanan selanjutnya mengenal lebih dekat kebersamaan bahasa yang ada di Indonesia bersama teman saya, Kak Vivi Resko Siralahi. Halo Kak Vivi. Terima kasih Kak Dwi. Sebagai penutup, saya Vivi akan membahas mengenai keberagaman bahasa di Indonesia. Indonesia bukan hanya kaya akan suku, adat, dan budaya, tetapi juga dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Tercatat ada lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap bahasa punya logat, punya cerita, punya sejarah, dan punya cara sendiri untuk mengikat masyarakatnya. Ada bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, Dayak, Toraja, Papua. Semua punya ciri khas yang membanggakan. Bahasa bukan hanya soal cara berbicara, tetapi juga jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, norma, kearifan lokal, hingga cerita turun-temurun. Setiap kata ada identitas yang menunjukkan dari mana kita berasal, kita siapa, dan bagaimana cara kita menghargai warisan leluhur. Karena itulah kita harus bangga di balik perbedaan bahasa kita tetap satu. Keberagaman ini bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling menghormati dan saling menguatkan. Mari kita rawat, gunakan dan lestarikan bahasa kita, karena semakin kita mencintai bahasa sendiri, semakin kita menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kenali sukunya, Cintai budayanya, Banggakan bangsanya. hidup Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Bhinneka Tunggal Ika.